Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli, di channel Cakar Hitam Reborn. Di video kali ini, aku akan membuat konten tentang review episode 372 Webtoon Lookism. Sedikit spoiler, tapi tanpa adanya gambar terbaru. Ditambah dengan pembahasan-pembahasan menarik yang ada di dalam isi episode tersebut. Yaps, ini hanya pembahasan saja. Kalau mau versi lengkapnya, kamu bisa buka di Naver Webtoon, Line Webtoon versi Mandarin, ataupun Instagram aku. Aku sudah membuatkannya untuk kalian, oke? Sekali lagi aku tegaskan, ini video sedikit spoiler, tapi tanpa adanya gambar terbaru ataupun gambar asli. Namun diselingi dengan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam isi episode tersebut. Paham kan? Kalau mau versi lengkapnya atau versi aslinya, kamu bisa buka di Naver Webtoon, Line Webtoon versi Mandarin, ataupun Instagram aku, @raffi. Oke? Join grup Telegram aku ya, linknya ada di deskripsi video ini. Kami sering diskusi di grup Telegram aku. Ya udah, langsung aja ya. Webtoon Lookism episode 372 diawali dengan memperlihatkan anak-anak SMA Jaewon, lebih tepatnya jurusan fashion. Tepat 1 bulan setelah peristiwa kematian Park Ji-ho, teman-teman sekelas Park Young-sok sudah mulai move on dan melupakan kejadian itu. Namun tidak bagi Park Young-sok. Lelaki itu masih kepikiran dengan kejadian itu. Pasalnya, sebelum kejadian itu, Park Young-sok bertarung melawan Park Ji-ho dan dia juga mendengar keluh kesah Park Ji-ho. Hyung-sok yang mendengar keluh kesah atau argumen Park Ji-ho tidak bisa membantah karena omongan Park Ji-ho itu benar, yaitu nasibnya sama. Tetapi Park Young-sok beruntung karena memiliki 2 badan. Saat itu juga Park Young-sok pikiran seharusnya dia memahami perasaan Park Ji-ho. Walaupun begitu, nasi sudah menjadi bubur dan waktu mustahil bisa diputar kembali. Selang beberapa detik, Lee Jin-sung atau Jin mendatangi Park Young-sok dan dia menanyakan tentang tidak habis pikirnya kenapa Park Young-sok masih tetap mau atau bersedia menjadi bagian Ilhahui. Lee Jin-sung dan anak-anak yang lain juga selalu mengawasi pergerakan Park Young-sok supaya kejadian seperti Park Ji-ho tidak terulang untuk kedua kalinya. Mereka berpikiran seperti itu karena mereka tahu bahwa Ilhahui itu sangat berbahaya. Walaupun begitu, Park Young-sok tetap tidak bisa atau belum bisa membocorkan rencananya pada siapapun, baik itu Lee Jin-sung, Vasco, ataupun anak-anak yang lain. Singkat cerita, selama 1 bulan, Park Young-sok selalu meminta untuk dikirim ke anak perusahaan kedua. Namun Yojin tidak mengabulkan permintaan Park Young-sok. Tetapi sekarang Yojin bersedia membawa Park Young-sok ke anak perusahaan kedua. Park Young-sok yang selalu mendapatkan penolakan itu pun sangat terkejut. Jujur di sini aku juga nggak habis pikir ya teman-teman. Selama sebulan penuh Yojin berusaha menyembunyikan anak perusahaan kedua. Tapi sekarang ia bersedia membawa Park Young-sok ke anak perusahaan kedua. Aneh banget kan? Apa ini berkaitan dengan kematian Park Ji-ho? Apalagi sebelumnya Yojin terlihat senang setelah mendengar kabar kematian Park Ji-ho. Bener kan? Atau ini cuma kebetulan saja? Menarik sekali. Sudah sesuai tujuan, Park Young-sok melihat anak perusahaan kedua dan ia sangat terkejut. Park Young-sok terkejut karena ternyata bisnis mereka adalah kasino yang di dalamnya terdapat orang-orang asing dari berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Inggris, dan lainnya. Mengetahui bisnis anak perusahaan kedua Ilhahui itu adalah kasino atau judi, Park Young-sok sangat yakin bahwa ini adalah sisi gelap anak perusahaan kedua. Tanpa adanya rasa ragu, Park Young-sok berteriak bahwa Yojin tidak bisa berbuat apa-apa karena sisi gelap anak perusahaan kedua sudah terbongkar. Sepertinya di sini Yojin sudah memperhitungkan semuanya, bahwa jika Park Young-sok ditunjukkan tempat ini, maka Park Young-sok akan langsung melabraknya. Dengan senyuman dingin, Yojin menjelaskan bahwa kasino yang anak perusahaan kedua kelola itu sah atau legal di mata negara dan diperbolehkan untuk beroperasi seperti kasino pada umumnya. Park Young-sok yang sebelumnya tertawa menemukan sisi gelap anak perusahaan kedua, sekarang dia dibuat terdiam oleh Yojin.
Singkat cerita, Park Young Suk sudah pulang dan mengganti tubuhnya. Dia berpikir bahwa dia tidak mungkin mendapatkan kepercayaan Yojin karena kejadian itu. Tapi itu tidak membuat Park Young Suk menyerah untuk menghancurkan anak perusahaan kedua dari dalam. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar, akhirnya Park Young Suk menemukan cara untuk menghancurkan anak perusahaan kedua dari dalam. Entah apa rencananya, aku belum tahu. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu atau ada yang bisa menebaknya, coba teman-teman komen ya, komen di bawah video ini, oke? Selama sebulan itu, Jin Ho Bin latihan keras, sangat keras seperti mencabut pohon yang ukurannya tidak kecil atau bisa dikatakan cukup besar. Dengan itu, Jin Ho Bin bisa seperti yang dulu saat ia berhasil menguasai daerah Chunryang. Dan dia juga siap menghabisi anak-anak SMA Jaewon yang dulunya bermasalah dengannya. Ada hal menarik tentang Jin Ho Bin. Sebenarnya Jin Ho Bin latihannya gimana sih? Kenapa beda banget ya sama Jin Ho Bin yang dulu atau Jin Ho Bin yang kita kenal? Oke, aku akan membahas tentang cara atau metode latihan Jin Ho Bin sesuai dengan apa yang aku tahu, oke? Sangat menarik untuk pembahasan kali ini dan aku tegaskan sekali lagi atau bisa dibilang berkali-kali ya, aku tidak memakai gambar asli dikarenakan untuk menghindari strike dari YouTube, oke? Sebenarnya metode apa yang Jin Ho Bin gunakan untuk melatih tubuhnya? 1 bulan doang loh, tapi kelihatan banget perubahannya, bener kan? Berbeda dengan Jang Hyun, Song Yo Han ataupun Vasco yang melatih tubuhnya. Tapi tidak terlalu berbeda, atau bisa dibilang sama saja ya. Cuma software dan hardware-nya yang meningkat. Berbeda dengan Jin Ho Bin yang menggunakan waktu 1 bulan saja untuk membuat tubuh segila itu. Tubuh segila dan sekencang itu. Sebelumnya terlihat B aja atau berotot, tapi ya normal. Nah, yang sekarang itu wah banget sih dan auranya sangat keluar. Salah satu alasan kenapa aku suka dengan karakter Jin Ho Bin, ya auranya. Aura kegelapan yang begitu kental, oke? Oke, fokus ke pembahasannya teman-teman. Latihan yang Jin Ho Bin terapkan adalah latihan isometrik, senam isometrik. Tentu saja dimodifikasi dan melakukan hal ekstrim lainnya, sehingga membuat latihan itu lebih efektif dari biasanya. Apalagi Jin Ho Bin menggunakan latihan di pegunungan. Nggak tahu gimana ya dia sistem latihannya. Ya kan masih sekolah, masa bolak-balik sih? Apa Jin Ho Bin bolos? Latihan senam isometrik yang Jin Ho Bin lakukan itu bertujuan untuk menguji stamina dan ketahanannya. Seperti ketahanan seberapa lama Jin Ho Bin mampu bertahan, menarik, mengangkat suatu benda dalam waktu yang tidak terbatas. Latihan ini sangat berguna bagi atlet gulat, jujitsu, judo, atau bela diri yang menggunakan teknik ground fighting. Makanya jangan heran awal-awal latihan itu Jin Ho Bin menarik ke batu plus Kimiro. Itu untuk melatih seberapa lama Jin Ho Bin bertahan menarik ke batu itu. Dampak latihan Jin Ho Bin itu paling terlihat di bagian stamina dan hardware. Mungkin Jin Ho Bin tidak melatih softwarenya dan hanya 1 bulan fokus di hardware. Tapi kan Jin Ho Bin itu salah satu master bela diri yang menguasai 3 seni bela diri. Bener kan? Semakin hari semakin gila pola latihan Jin Ho Bin dan terlihat lebih dari 5 pohon lepas gara-gara Jin Ho Bin. Entah itu dicabut, didorong, ataupun ditarik menggunakan tali tambang. Ya intinya aku nggak sabar, karakter favorit aku ngebantai-bantai. Baik pantai-pantai SMA Jaewon maupun perusahaan ketua Ilhaehui. Waduh. Setelah itu, kita diperlihatkan kepala keamanan Kim yang melatih Chae Won Suk. Di sini kelihatan banget ya betapa kuatnya kepala keamanan Kim. Coba saja saat pertarungan kepala keamanan Kim versus Park Young Suk dan Chae Won Suk. Kita berandai-andai seandainya Hwang Jae-won mau memberikan banyak uang kepada kepala keamanan Kim plus tidak dihentikan oleh Lee Do-kyu. Aku yakin kepala keamanan Kim yang akan menjadi pemenangnya atau mampu mengalahkan Park Young Suk plus Chae Won Suk. Itu karena levelnya berbeda dengan mereka berdua.
Chae Won-suk yang sudah kuat saja sangat patuh kepada kepala keamanan Kim. Logika aja deh, kalau kepala keamanan Kim itu setara dengan Chae Won-suk ataupun berbeda dikit, gak mungkin banget kan Won-suk mau berguru pada kepala keamanan Kim, bener kan? Maka dari itu, Park Tae-jun membuat webtoon baru yang dikhususkan untuk mengisahkan betapa kuatnya kepala keamanan Kim. Webtoon baru yang aku maksudkan adalah Manager Kim. Next atau yang terakhir, kita diperlihatkan Yo Jin mendatangi anak perusahaan ketua untuk melihat sisi gelap anak perusahaan ketua, yaitu sirkus pertarungan. Terlihat seseorang berhasil mengalahkan puluhan orang sekaligus dan orang itu 99% adalah Han Shin-woo. Karena gaya rambutnya, tubuhnya, dan memperlihatkan flashback saat Han Shin-woo bertarung di ruang bawah anak perusahaan ketiga. Tapi semua itu kita serahkan kepada Park Tae-jun. Karena Tuhan di webtoon ini adalah Park Tae-jun. Iya kan? Ya soalnya dia kan autornya. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan kali ini mengenai episode 372 webtoon Lookism. Kamu bisa lihat secara lengkap di Naver Webtoon, lain webtoon versi Mandarin, ataupun Instagram aku, @denraffi. Menurut kamu gimana untuk episode kali ini? Seru nggak? Terus pendapat kamu gimana? Coba tulis kolom komentar ya, kita diskusikan bersama, oke? Yaps, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Supaya teman-teman kamu itu tahu bahwa channel ini membuat konten seputar webtoon Lookism. Follow Instagram aku, @dnraffi, supaya kita bisa lebih akrab lagi. Join grup Telegram aku ya, linknya sudah aku taruh di deskripsi video ini. Banyak obrolan penting mengenai diskusi tentang webtoon ataupun sebagainya. Jadi join grup Telegram aku ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?